Seperti kata Buddha, nasihatilah diri sendiri oleh diri sendiri. Seperti Socrates yang menyebut, hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Dan menurut Imam Al-Ghazali, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka ia pasti mengenal siapa penciptanya. Semua kutipan tadi mengajari kita untuk memaknai hidup dengan mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri. Pernah dalam satu malam, saya merenung. Saya berpikir, siapa saya sebenarnya? Apa keinginan saya? Apakah saya bahagia dengan hidup saya? Apa tujuan saya? Apa yang saya cari? Serta apakah hidup saya sudah berjalan sesuai dengan keinginan saya? Sampai saya menemukan satu kesimpulan, yaitu hidup saya adalah suatu proses saya dalam mengenali siapa diri saya sendiri. Perlu kita ketahui, mengenal diri tidak terjadi dalam satu malam saja. Oke, kita mungkin menemukan jawabannya, tapi implementasinya tidak kita dapatkan dalam satu malam saja. Dari sisi psikologis, mengenal diri adalah suatu upaya untuk memiliki pemahaman tentang perasaan, motivasi, serta pola pikir kita sebagai seorang manusia. Dengan mengenal diri, maka kita akan menjalani hidup dengan lebih bahagia lagi. Dengan mengenal diri, berarti kita mengenali emosi-emosi yang ada dalam diri kita sendiri dengan cara menganalisa inti dari perasaan emosi yang kita rasakan. Dari mana emosi ini berasal? Dengan mengetahui akar dari emosi kita, maka ini dapat membantu kita untuk dapat mengendalikan reaksi berlebihan setelah kita merasakan suatu perasaan tertentu. Dengan mengenali emosi kita, maka ini akan meningkatkan kesadaran metakognitif kita untuk membuat suatu keputusan yang lebih efektif dan lebih bijaksana lagi. Orang yang telah mengenal diri pasti memiliki pola pikir yang baik. Mereka memiliki pemikiran-pemikiran terbuka pada hal apa saja. Mereka juga tahu bagaimana caranya bereaksi pada suatu kejadian yang berjalan di mana kejadian itu berjalan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam diri mereka. Maka tidak jarang orang yang sedang dalam berproses dalam pengenalan dirinya ini sering terjebak dalam konflik antara logika dan hati. Ini sejatinya karena hati berpikir dengan perasaan, sedangkan pikiran berpikir dengan logika. Mereka memainkan perannya masing-masing. Tapi orang yang telah mengenal diri, mereka tahu bagaimana caranya menjadi bijaksana, selaras antara hati dan logika serta pemikiran mereka. Orang yang telah mengenal diri tidak mudah terbawa arus karena mereka tahu tujuan mereka itu apa. Sedangkan orang yang tidak mengenal diri cenderung menjadi pengikut serta mudah terbawa arus dan tidak memikirkan konsekuensi yang terjadi di kemudian hari dengan berdalih, nikmatilah hidup. Mereka seolah mereka telah mendapatkan kebahagiaan yang mereka cari, padahal kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Hidup hanya sekali. Ya, itu benar. Orang yang telah mengenal diri itu mampu menggali semua yang ada dalam dirinya. Entah itu hasratnya, keinginannya, potensinya, kelebihannya, kekurangannya, serta fokus dalam pengembangan dirinya sendiri
untuk meraih goals-nya sendiri. Orang yang telah mengenal diri itu sejatinya sangatlah beruntung karena mereka mampu menelaah setiap kejadian yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka dapat mengetahui keterkaitan antara emosi, pola pikir, dan kejadian yang terjadi dalam hidupnya saat ini, serta mampu merefleksikan dirinya untuk meraih visi dan misinya. Dan bukan tidak mungkin dia akan menggali potensi yang sudah lama terpendam dalam alam bawah sadarnya. Lalu, bagaimana cara saya berproses mengenal diri saya sendiri? Banyak kejadian traumatik di masa kecil saya, termasuk inner child wounded saya, yang sampai pada hari ini masih saya rangkul dan saya elus, di mana saya memiliki masalah pada kepercayaan dan pendekatan personal, ditambah belum matangnya mental saya karena terombang-ambing karena trauma masa lalu saya yang menyebabkan saya banyak mengambil keputusan impulsif dalam hidup saya sehingga ini berakibat fatal bagi kehidupan saya saat ini. Dan sampai pada suatu titik di mana saya berpikir saya harus bangkit dan saya mulai belajar self healing dan mulai mengembalikan kepercayaan diri saya sendiri. Dan disinilah proses pengenalan dengan diri saya itu terjadi, di mana saya mulai mempelajari emosi-emosi yang ada dalam diri saya, bermacam-macam emosi yang ada dalam diri saya, dan mencoba mencari tahu inti dan akar dari emosi saya ini. Dan kemudian saya belajar berekspresi dan